Halo, hari ini aku mau sharing sama kalian soal pengalaman aku tentang siapa aja buat kalian yang suka nerima titipan barang dari orang lain. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat aku sama orang-orang yang ada dalam cerita ini, yang tentunya sih nggak bakalan aku mention ya nama mereka. Aku mau minta maaf dulu untuk sharing pengalaman ini. Tujuannya supaya orang-orang di luar sana, orang-orang baik yang beneran niatnya 100% baik dan tulus ngebantu itu bisa mengurangi kerugian yang dilakukan oleh orang-orang yang menurut aku sih kurang tahu cara menghargai kebaikan orang lain. Oke. Jadi awal ceritanya tuh tahun lalu aku liburan ke Indonesia. Terus untuk balik ke negara asal, aku punya total jatah bagasi 46 kg dengan ketentuan 2 koper masing-masing 23 kg. Koper pertama atau 1 koper itu semua aku yang urus, dan 100% itu barang aku semua, jadi aku tahu apa isinya. Nah, koper kedua yang 23 kg itu aku siapin untuk titipan orang yang mau nitip gitu, dan barang sisa aku lainnya gitu. Kebetulan koper kedua ini yang bantu ngurus itu kakaknya temanku. Jadi ceritanya di negara tujuan aku punya temen. Nah, koper kedua ini yang ngurus tuh kakaknya gitu di Jakarta. Aja temanku namanya Heru, kakaknya namanya Bondan. Aku buat kayak begini ya biar nyebutinnya lebih gampang, tapi ini bukan nama asli. Jadi di koper kedua itu isinya tuh ada titipannya tuh dari salah satu WNI yang kebetulan aku kenal juga. Terus barang-barangnya Heru, dan satu lagi istri pimpinan tertinggi sebuah institusi, sebut aja Ibu Mawar. Salam hormat Ibu Mawar. Selama proses komunikasi itu hanya si WNI dan Heru yang kontak aku, maksudnya untuk ngasih tahu barang-barangnya apa, isinya apa, yang kayak gitu. Kalau Ibu Mawar tuh hanya WhatsApp aku pertama kali bilang mau titip barang, dan aku bilang boleh Bu, tapi maksimal 3 kilo ya, karena pertimbangan aku ini kan aku liburan pakai duit aku 100%, jadi ini hak aku, otoritas aku untuk mengatur berapa persen titipan yang bisa masuk ke koper aku dong gitu. Kecuali kalau dia bayar mah nggak boleh lebih dari 10 kilo juga boleh gitu kan ya. Tapi selepas itu dia sama sekali tidak ada kontak sama aku untuk isi-isi barang atau barang apa aja yang mau dia titipin ke koper aku. Dia hanya kontak Bondan, kakaknya Heru, untuk ngisi-ngisinya atau barang-barangnya. Cuman itu juga bukan ngasih tahu isinya apa, dia kirim aja gitu, banyak ke rumahnya Bondan gitu. Tapi kan Bondan pun tidak tahu isi dari belanjaan online dia. Udahlah ya, pokoknya intinya drama di Jakarta atau di Indonesia soal berapa kilo titipan atau yang melebihi kesepakatan itu off the record aja. Sampai ini dia inti ceritanya. Aku nyampe di negara tujuan tuh hari Minggu dini hari, pokoknya jam 12 gitu deh. Besoknya Seninnya tuh aku harus kerja. Karena aku bawa tembakau, jadi aku ngedeclare dong di kertasnya. Dan aku aku mau jujur aja gitu. Jadi pas lewat bea cukai, walaupun orang bea cukainya nggak manggil, jadi aku nyamperin ke tempat bea cukai untuk ngedeclare si tembakau ini. Akhirnya koper kedua itu aku buka tuh di depan bea cukai, karena yang diisi tembakau itu yang kedua gitu. Dan di situ akhirnya aku baru tahu, dan orang bea cukai yang bilang, kenapa bawa LV palsu gitu. Ternyata di dalamnya tuh ada tas LV palsu titipan Ibu Mawar, saudara. Terus yang bikin sedih, jadi udah jam 12 malam
pakai duit aku, semua urusan aku lakuin sendiri. Itu si Heru juga nggak bisa dikontak, untung. Terus aku nelpon Bondan pun nggak bisa kontak Heru dan istrinya. Jadi malam itu saya berjuang sendiri dengan bea cukai, dan aku bilang sama si orang bea cukainya, pihak bea cukainya, kayak, Bapak silakan mau ngapain tembakau ini, Bapak mau ngapain barang-barang ini, Bapak mau sita silakan, Bapak mau buang silakan, Bapak mau ambil juga silakan, karena ini bukan barang saya, ini barang titipan semua, aku bilang. Waktu itu aku masih berpikir positif ya coy, aku ngerasa kayak aku masih ngehormatin Ibu Mawar sebagai istrinya pimpinan aku gitu. Jadi aku tidak mention ini titipannya Ibu Mawar loh, seorang pimpinan gitu. Hampir sejam kayaknya, aku sejam di bea cukai, diperiksa juga tembakaunya karena nggak ada cap juga, bermasalah juga tembakaunya sebenarnya, cuman pada akhirnya ya udah selesai nih masalah. Akhirnya nih si Heru ini kan sekretaris pribadinya si istri Ibu Mawar ini nih, suaminya Ibu Mawar. Dia cerita sama Ibu Mawar, dan tahu saudara-saudara apa responnya? Dia malah menyalahkan toko online toko ijo di mana dia beli tas LV ini. Menurut dia kayak dia juga ketipu sama si toko ijo ini karena nggak ada keterangan apapun. Coba aku insert gambar ini. Itu foto dia kirim ke Bondan. Bondan kirim ke Bu Mawar ya. Intinya itu barang masih di Jakarta. Jelas-jelas ada LV-nya. Dia bilang ketipu. Dan aduh, saudara, sampai video ini dibuat tidak ada sama sekali kata maaf ataupun terima kasih yang keluar dari mulut Ibu Mawar. Tahu drama setelah dia ketahuan pakai LV ini berikutnya, ternyata bukannya dia introspeksi atau kayak gimana ya, tapi malah balik nyerang gitu. Bahkan Heru pun tidak membantu. Sedih aku. Nggak apa-apa, kita tuh tidak boleh bergantung pada manusia pada akhirnya. Cuman udah ya, konflik-konflik setelah itunya aku nggak bakal cerita off the record. Pelajaran dari pengalaman aku adalah buat kalian yang baik banget sama orang, yang suka nerima titipan orang gitu ya, untuk dibawa terutama pesawat, please tolong harus dicek sebelumnya. Kalau dia beli online, tolong dibuka, karena aduh, rasanya pengen nangis. Kayak nggak pernah terlintas di pikiran aku kalau Ibu Mawar dan Heru ini jahat gitu ya. Buat teman-teman yang orangnya nggak enakan, orangnya baik banget, sering terima titipan orang lain, pelajarannya please tolong banget sebelum masuk koper, tolong dicek dulu barang titipan mereka, karena kita nggak pernah tahu apa aja barang di dalamnya gitu. Kalau ada ekstasi satu pun kita bisa dapat gitu. Aku pun sama, kayak terlalu naif gitu ya. Aku nggak pernah terfikir kalau Ibu Mawar ini akan bertindak berlebihan setelahnya gitu loh. Karena aku percaya dia, tadinya awalnya aku percaya dia karena istri pimpinan tertinggi sebuah institusi, dan menurut portofolio dia yang bilang dia tuh seorang direktur, karyawannya ada 500, udah gitu sering keliling dunia gitu. Jadi menurut aku kayak ternyata direktur 500 karyawan yang sering keliling dunia juga bisa juga. Please teman-teman, kalau kalian selama ini selalu nggak enakan nerima titipan nggak pernah dibuka, mulai saat ini lihat video aku, coba buka dulu titipan itu.
beruntungnya aku, orang bea cukainya baik, dan alhamdulillah Allah kasih aku kemampuan berkomunikasi yang baik juga. Jadi orang bea cukainya meloloskan aku tanpa kena denda apapun, bahkan sampai dia nganterin aku ke pintu keluar bea cukai gitu. Ya Allah, baik banget. Coba kalau misalkan kalian lagi sial, kita nggak pernah tahu kalian kena denda, atau bahkan yang paling parahnya kalian bisa dipenjara di negara asing. Kan sedih ya. Ya udahlah ya lo, gitu aja cerita dari aku. Coba apa kalian juga punya pengalaman yang sama kayak aku? Tapi ini pelajaran banget buat aku. Terima kasih untuk Heru dan Ibu Mawar atas pengalamannya yang indah dan jadi pelajaran terbesar di hidup aku. Dadah!